Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari dari kelas TK 1A Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang low pass filter. Percobaan 10, filter aktif dengan menggunakan penguat operasional atau low pass filter. Penguat operasional dapat dengan mudah digunakan untuk membuat rangkaian filter aktif. Berdasarkan daerah kerja frekuensinya, filter dapat berupa low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Sedangkan berdasarkan kecuraman redaman pada kurva respon frekuensinya, terdapat filter dengan A. Orde 1 memiliki kecuraman redaman atau roll-off sebesar 6 dB per oktav. Orde 2 memiliki kecuraman redaman atau roll-off sebesar 12 dB per oktav. Orde 3 memiliki kecuraman redaman atau roll-off sebesar 18 dB per oktav. Dan orde 4 memiliki kecuraman redaman atau roll-off sebesar 24 dB per oktav. Untuk mendapatkan orde yang lebih tinggi, cukup dengan mengkaskadekan 2 atau lebih rangkaian filter. Nah, berikut ini adalah bentuk rangkaian dari low pass filter. Dan rangkaian ini sebelah sini adalah rangkaian low pass filter setelah saya buat pada aplikasi Proteus. Berikutnya adalah langkah-langkah. Yang pertama, frekuensi cut-off dari filter pada rangkaian dapat dihitung dengan persamaan VO sama dengan 1 per 2pi akar R1 kali R2 kali C1 kali C2. Pada kondisi ini, R1 itu sama dengan R2 dan sama dengan R. Dan C1 sama dengan C2 dan sama dengan C. Oleh karena itu, persamaannya dapat disederhanakan menjadi VO sama dengan 1 per 2pi kali R kali C. Hitunglah frekuensi cut-off dari filter tersebut dengan persamaan ini. Nah, untuk rangkaian ini R1 sama dengan R2 sama dengan R itu nilainya 6,8 kilo ohm atau 6.800 ohm. Untuk C1 sama dengan C2 sama dengan C nilainya itu 0,047 mikrofarad atau sama dengan 4,7 kali 10⁻⁸ farad. Nah, setelah itu dimasukkan pada rumus VO sama dengan 1 per 2pi kali R kali C dan menghasilkan frekuensi cut-off sebesar 498,234 Hz. Lalu langkah yang kedua yaitu penguatan filter dapat dihitung dari konfigurasi tambah balik dari penguat operasional besarnya adalah AV sama dengan 1 plus R4 per R3. Hitunglah lebih dahulu penguatan dari filter tersebut. Nah, untuk R3-nya ini sebesar 47 kilo ohm, R4-nya itu 27 kilo ohm. Nah, itu dimasukkan pada rumus AV sama dengan 1 plus R4 per R3 dan menghasilkan penguatan sebanyak 1,574 kali. Nah, lalu selanjutnya, buat rangkaian tersebut dan berikan masukan gelombang sinus dengan frekuensi 50 Hz dan amplitudenya 2 VPP. Ukurlah tegangan keluaran dan catat hasilnya. Tentukan penguatan atau peredaman rangkaian dan catatlah. Tentukan penguatan dalam dB. Nah, sekarang kita menuju ke rangkaian Proteus. Nah, ini dia rangkaiannya. Kemudian untuk frekuensinya kita ubah yaitu 50 Hz dan amplitudenya 2 volt. Nah, setelah itu kita lihat keluarannya melalui gelombang ini. Kita lihat. Nah, untuk V inputnya itu 2 volt dan V outputnya itu sebesar 3,15 volt. Dan bentuk gelombangnya seperti ini. Kemudian kita menuju ke
Ya, ini. V inputnya 2 volt, V outputnya 3,15 volt. Dan langsung dimasukkan pada penguatan rumus AV sama dengan V output per V input dan menghasilkan penguatan sebanyak 1,575 kali. Nah, kalau dijadikan dB berarti dengan rumus 2 log penguatan, berarti 2 log 1,575 dan menghasilkan penguatan dalam dB yaitu 3,94 dB. Nah, ini adalah hasil gelombangnya. Kemudian yang keempat adalah ulangi pengukuran langkah 2 dan 3 dengan frekuensi sesuai dengan tabel. Nah, di dalam tabel ini ada beberapa frekuensi, yaitu 50, 100, 150, 200, 250, sampai dengan 10.000 Hz. Nah, kita diminta untuk mencari V output-nya, lalu penguatannya, dan penguatannya dalam bentuk dB. Nah, setelah saya melalui proses seperti tadi, yaitu dengan merubah frekuensinya, menghasilkan frekuensi 50, V output-nya 3,15, penguatannya 1,575, dan dalam dB-nya yaitu 3,94 dB, dan seterusnya. Bisa dilihat dalam tabel yang sudah tertera pada layar. Nah, selanjutnya ini sampai dengan 10.000 Hz atau 10 kHz. Nah, kita langsung ke langkah berikutnya saja. Dengan menggunakan data yang dicetak pada tabel, buatlah plot respon frekuensi dari rangkaian filter. Oke, kita akan buat, sebelum kita tahu grafiknya seperti ini, kita harus mencoba pada rangkaian. Nah, untuk mengetahui bentuk frekuensinya, kita harus pasang voltage dulu. Nah, di sini. Lalu kita pasang juga grafik frekuensinya ya. Setelah itu kita tarik voltage-nya ke dalam. Nah, sudah. Lalu kita klik 2 kali. Kita isi. Di sini adalah 50 Hz untuk start frekuensi dan stop frekuensinya itu adalah 10 kilo. Kita langsung lihat bentuknya saja. Nah, ini dia. Nah, sama seperti tadi yang ada di PowerPoint. Ini adalah bentuk grafik dari frekuensi 50 Hz sampai dengan 10 kHz. Kita buka lagi. Nah, ini dia plot respon frekuensi dari rangkaian filter dengan frekuensi dari 50 Hz sampai 10 kHz. Seperti ini bentuknya. Semakin turun ya, semakin besar frekuensinya, terus semakin turun. Lalu langkah yang ke-6 yaitu bandingkan penguatan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan jika berbeda. Mengapa? Nah, untuk penguatan pada hasil pengukuran yaitu yang pertama tadi, kita lihat. Di pertama ini tadi, kita hitung yaitu sebesar untuk perhitungannya itu 1,574 kali dan untuk pengukurannya itu 1,575 kali. Kita lihat. Nah, untuk penguatan pada hasil pengukuran yaitu 1,575 kali, sedangkan penguatan pada hasil perhitungan yaitu 1,574 kali. Nah, jadi di sini tuh tidak ada perbedaan yang terlalu besar atau signifikan, hanya selisih sebanyak 0,001 saja. Gitu. Jadi bisa juga dihitung sama karena hanya selisih 0,001. Hanya selisih di komanya saja. Lalu langkah berikutnya yaitu bandingkan juga cut-off hasil pengukuran dengan hasil perhitungan. Nah, untuk hasil pengukuran yaitu dengan menggunakan tabel tadi, yaitu
frekuensi cut-off itu pada frekuensi 500. Kenapa? Karena pada saat frekuensi 500 itu mengalami penurunan. Nah, dan saat frekuensi 1000 itu sudah mulai ke minus pada dB-nya. Nah, untuk cut-off hasil perhitungan itu sebesar 498,234 Hz. Seperti rumus yang pertama tadi, yaitu VO sama dengan 1/2pi kali R kali C. Nah, untuk frekuensi cut-off sendiri itu adalah batas dalam frekuensi sistem di mana energi yang mengalir melalui sistem mulai berkurang, dilemahkan atau dipantulkan daripada melewatinya. Nah, seperti ini tadi ya contohnya, kita menggunakan frekuensi pada 500. Lalu langkah tugas yang pertama yaitu rancanglah low pass filter aktif order 2 dengan menggunakan operasional amplifier jika diinginkan frekuensi cut-off-nya sebesar 600 Hz. Nah, sebelumnya kita mencari frekuensi cut-off-nya dulu. Nah, frekuensi cut-off-nya itu sebesar 600 Hz. Dan lalu kita cari besarnya C. Nah, ditemukan besarnya C yaitu sebesar 0,0390 mikrofarad atau 3,90 farad. Dan ini adalah bentuk dari rancangan low pass filter order 2-nya dengan kapasitornya sebesar 0,0390 mikrofarad. Lalu untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengacu pada gambar rangka percobaan, jika cut-off frekuensi diubah menjadi 1500 Hz, maka berapa nilai R1 dan R2 yang baru? Nah, jika frekuensi cut-off-nya itu 1500 Hz, maka nilai R1 dan R2 itu dapat dicari dengan rumus R sama dengan 1/2pi kali F kali C. Lalu ditemukan R-nya yaitu sebesar 2258,661 ohm. Jadi nilainya, karena R1 itu sama dengan R2, jadi nilainya sama ya. Jadi nilai R1 dan R2 adalah 2258,661 ohm. Lalu yang kedua, agar memenuhi persyaratan polinomial Butterworth, penguatan dari penguat harus 2,23 kali. Untuk memenuhi persyaratan ini, maka R4 harus diganti. Berapa nilai R4 seharusnya? Nah, untuk mencari R4 ini, untuk penguatan harus 2,23 kali, maka R3-nya itu 47 kilo ohm. Lalu, kita menggunakan rumus AV sama dengan 1 plus R4 per R3. Kita masukkan AV-nya, R3-nya diketahui, tinggal kita cari R4-nya dan ditemukan R4 sebesar 57.810 ohm atau 57,81 kilo ohm. Jadi nilai R4 untuk penguatan 2,23 kali yaitu sebesar 57,81 kilo ohm. Pertanyaan berikutnya, yaitu penguatan mendatar dari filter perlu 10 kali dari sinyal masukan. Maka perlu dipasang satu tingkat penguat membalik, rancanglah penguat membalik tambahan tersebut dan tentukan nilai komponen yang diperlukan. Nah, untuk penambahan inverting, untuk memperkuat sinyal menjadi 10 kalinya, yaitu dapat dihitung dengan rumus AV sama dengan 1 plus R4 per R3, kurung tutup, kurung buka, lagi minus R6 per R5, kurung tutup. Jadi, AV-nya sudah diketahui 10, dan untuk 1 plus R4 per R3 itu tadi sudah dihitung di sebelumnya, yaitu 2,23 kali, dan untuk R6 dan R5-nya belum diketahui. Nah, karena di sini sudah ada 7,77 dan tinggal R6 dan R5, untuk R6-nya itu ditemukan sebesar 25,6 kilo ohm, R5-nya 3,3 kilo ohm, R7-nya 6,47 kilo ohm dari R6 dan R5-nya di paralel. Lalu R8 itu 1 kilo ohm dan C3 4,7 mikrofarad. Dan ini adalah bentuk rancangannya seperti ini. Lalu pertanyaan terakhir yaitu hitunglah penguatan baru dalam dB. Nah, menggunakan rumus tadi AV sama dengan 1 plus R4 per R3 kurung tutup kali minus R6 per R5 dan menghasilkan penguatan sebesar minus 17,28 kali. Untuk dB-nya ditemukan penguatan dalam dB yaitu 24,75 dB.
Sekian penjelasan dari saya tentang low pass filter. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.